Shalom jemaat Tuhan yang menyaksikan renungan ini lewat YouTube Kerinduanku Church. Saya percaya masing-masing dari kita dapat diberkati lewat renungan di hari ini. Saya Pastor Andrew Pelealu. Izinkan saya untuk membuka renungan ini dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, Roh Kudus Sang teman sejati yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau terus ada di titik balik kami, di momen dimana kami mau memulai kembali, dan di momen penyadaran kami bahwa kami adalah umat pilihan-Mu. Lewat renungan di hari ini Bapa, kami percaya bahwa kami akan dikuatkan dan diberikan peneguhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini adalah penutup saya dari 3 serial tentang kembali. Yang pertama saya sampaikan tentang titik balik. Yang kedua mengenai memulai kembali. Yang ketiga adalah tentang we are a different breed. Kita adalah umat pilihan. Kenapa saya angkat umat pilihan di part ketiga, part penutup? Karena kadang-kadang ketika kita mau kembali sama Tuhan, kita merasa ketika kita kembali kita akan jadi orang bawahan. Kita merasa kita kembali dan akhirnya kita gak bisa mendapatkan that favor again. The favor that at once we got the favor, tapi akhirnya kita kehilangan favor itu. Tapi kalau kita mau kembali sama Tuhan, kita harus sadar bahwa kita ini adalah umat pilihannya Tuhan. Dan sebagai umat pilihannya Tuhan, hidup kita harus berbeda dengan dunia. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dalam dunia yang penuh standar, dalam dunia penuh standar dan budaya yang sering menyesatkan, ada banyak standar-standar, mungkin standar dari TikTok, standar dari sosial media, standar dari IG dan dari Reels. Ada sering banyak sekali standar-standar yang menyesatkan kita. Tapi ingat, Tuhan memanggil kita untuk becoming a different breed. Karena kita adalah umat pilihannya Tuhan, jadi kita harus bertindak berbeda dengan dunia. Bukan sekedar ikut-ikutan. Bukan sekedar FOMO, fear of missing out. Tapi hidup kita dengan identitas dan karakter yang sesuai dengan panggilan Tuhan. It's different from the world. Maka dari itu poin yang pertama, different breed itu identik dengan terpilih dan berbeda. Kita bukan orang biasa, tapi orang yang dipanggil khusus. Poin yang pertama adalah kita orang yang dipanggil khusus. Tuhan memilih kita untuk hidup yang berbeda. Bukan hanya sekedar adaptasi, menyesuaikan diri dengan dunia, tetapi justru kita yang membuat standar kita sendiri. Yaitu standar yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan takut anak-anak muda untuk tampil beda dalam hal kebaikanmu dan dalam hal imanmu. Orang-orang mungkin tidak beriman sebesar engkau. Orang-orang mungkin tidak baik sebaik engkau. Orang-orang mungkin tidak mengasihi sebegitu engkau dalamnya mengasihi sesamamu. Tapi itulah yang membuat kita beda dengan orang lain. Itulah yang membuat kita berbeda dengan orang dunia. Karena hidup kita harus dalam kekudusan dan integritas. Walau banyak godaan untuk kompromi. Kenapa kita dipanggil untuk berbeda? Karena Tuhan tahu dunia ini jahat. Karena Tuhan tahu kalau kita berjalan sendirian, kita gak sanggup. Tapi puji Tuhannya, poin yang kedua,
Kalau kita dibilang kita adalah umat pilihan, maka kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Yang pertama, kita dipanggil untuk menjadi orang yang khusus. Yang kedua, kita dipanggil untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Engkau udah berbalik. Engkau udah ada turning point dalam kehidupanmu. Engkau juga sudah memutuskan untuk memulai kembali. Sekarang saatnya engkau untuk menyadari bahwa engkau adalah umat pilihannya Tuhan. Roma 12 ayat yang kedua mengatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Sebagai orang percaya, hidup kita harus memancarkan terang dan kasih Tuhan. We have to become a blessing. Jadi berkat, berpengaruh positif di lingkungan sekitarmu. Tunjukkan karakter Kristus dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu. Bahkan sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan jadilah garam dan apa? Garam dan terang. It's not garam dan madu, tapi garam dan terang bagi dunia. Karena kalau gak ada kita, dunia ini hancur. Ingat, kita ada perpanjangan tangan Tuhan Yesus dalam dunia ini. Come on, become better. Kalau engkau kembali, berarti engkau harus becoming better. If you are coming back to God, maka dari itu you have to become the best version of yourself. Yang ketiga, penutup di hari ini. Kalau Tuhan udah bilang kita umat pilihannya, berarti Tuhan memanggil kita dan kita harus bersedia melangkah dengan iman. Sama-sama dengan saya katakan melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Karena tidak mudah berjalan di jalan yang berbeda. Pak, Bu, anak-anak muda, it's not easy. Tapi Tuhan berjanji untuk menyertai. Tuhan berjanji untuk memperkuat. Maka dari itu jangan takut kalau ditolak. Jangan takut kalau engkau dikucilkan karena imanmu. Tapi percayalah bahwa Tuhan menguatkanmu dalam setiap langkahmu. In every step of your life, there is Holy Spirit that is right beside you. Banggalah menjadi different breed. Banggalah menjadi umat pilihan Tuhan. Engkau sudah balik sama Tuhan. Engkau sudah mulai kembali sama Tuhan. Sadari bahwa engkau adalah umat pilihannya. Dan you can come back fully to Him. Tidak hanya sekedar come back, tapi you can claim the victory with Him. Umat pilihan Tuhan hidupnya berbeda karena kita memuliakan nama Tuhan dan menjadi saksi yang nyata di dunia ini. Maka dari itu, satu kalimat penutup dalam renungan ini. Minta kekuatan dari Tuhan. Amin. Karena kalau kita enggak minta kekuatan dari Tuhan, we cannot do it. Kita enggak bisa ngelakuinnya. Tapi percayalah, kalau Tuhan jadikan kita mesbah doanya, Tuhan jadikan kita bait sucinya, pasti kita sanggup, kita mampu. Kita bisa melangkah dengan penuh sorak-sorai. Karena Tuhan yang telah pilih kita sebelumnya. Tuhan yang panggil kita sebelumnya. Sebagai alat kerajaannya Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan panggil engkau secara spesial.
Tutup Alkitabmu. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Dari awal kita angkat pujian ini. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, Roh Kudus Sang teman sejati yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau yang memilih kami spesial, secara khusus untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, untuk menjadi alat kerajaan. Maka dari itu, sertai kami Bapa. Berikan kami kekuatan, agar kami tidak mengandalkan pribadi kami, tapi kami mengandalkan Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan yang melebihi akal, budi, pikiran kami. Kami percaya lewat firman Tuhan di hari ini, bahwa kami disadari kami adalah umat pilihan-Mu, dan kami tidak perlu takut untuk hidup berbeda dibandingkan orang di luar sana. Kami orang percaya, maka dari itu kami percaya sepenuhnya dengan firman-Mu yang ya dan amin. Berkati kehidupan kami ya Bapa. Setiap aspek kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi persoalan, Tuhan kami percaya Engkau hadir untuk menyelesaikannya dengan kami. Engkau ada dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu setia. Engkau selalu ada dan bahkan Engkau berikan kekuatan yang melampaui akar pikiran kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap hal-hal yang ingin kami capai dalam seminggu ini ya Bapa. Ada kesuksesan, ada keberhasilan dalam nama Yesus Kristus. Tak lupa kami berdoa untuk gereja kami, untuk lead pastor kami,
Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk Kerinduanku Church dan lead pastor kami, Pastor Dr. Gideon Simanjuntak beserta dengan Pastor Amanda Sevanya. Ada hikmat kebijaksanaan, hikmat marifat dari surga, melimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, kami sambut hari-hari kami dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Haleluya. Amin. Ingat, apapun yang engkau mau lakukan dalam kehidupanmu, engkau umat pilihan Tuhan yang punya surga. Crazy in love with you. God bless you.